kembali dengan Miss Ina untuk belajar tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak Miss yang saleh dan salehah? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan ya, Nak. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kata tanya. Ya, sebelumnya ada yang tahu nggak apa yang disebut dengan kalimat tanya, Nak? Ya, betul. Yang disebut dengan kalimat tanya itu adalah kalimat yang diajukan seseorang kepada orang lain yang membutuhkan jawaban. Nah, kalimat tanya itu di dalamnya terdapat kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya harus menggunakan kata tanya. Jika tidak menggunakan kata tanya, bukan disebut dengan kalimat tanya. Sekarang kita akan belajar tentang kata tanya yang biasa kita gunakan dalam membuat kalimat pertanyaan. Oke, sudah disiapkan dalam bentuk lagu materinya. Kata tanya kita menggunakan nada sedang apa? Perhatikan di sini ya, Nak. Apa itu? Apa itu? Tanya tentang sesuatu. Siapa itu? Siapa itu? Tanya tentang orang. Kapan itu? Kapan itu? Tanya tentang waktu. Mana itu? Mana itu? Tanya tentang tempat. Bagaimana? Bagaimana? Tanya tentang kondisi. Mengapa tuh? Mengapa tuh? Tanya tentang alasan. Ya, jadi ada berapa Nah semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata tanya yang biasa kita gunakan dalam kalimat pertanyaan. Yang pertama adalah kata tanya apa. Nah, apa itu adalah kata yang paling sering kita gunakan dalam kalimat tanya. Kata apa itu kita gunakan ketika kita ingin menanyakan sesuatu. Contoh, apa nama benda yang digunakan untuk membuat pakaian menjadi licin dan rapi? Maka jawabannya adalah setrika. Atau juga, apa hewan yang berkaki 2 dan memiliki taji di belakangnya serta setiap pagi berkukuruyuk atau berpetok-petok gitu ya, itu disebut dengan ayam ya. Jadi menggunakan kata apa ketika kita ingin menanyakan sesuatu. Jadi banyak sekali pertanyaan yang menggunakan kata apa. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata siapa. Siapa itu digunakan ketika kita ingin menanyakan orang ya, ataupun nama. Jadi misalnya, siapa orang yang tinggal di sebelah rumahmu? Maka jawabannya, yang tinggal di sebelah rumahku adalah misalnya Irwan. Atau bisa juga, siapa namamu? Maka jawabannya, nama saya adalah Inna ya. Kemudian yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kapan itu digunakan ketika kita ingin menanyakan waktu. Waktu di sini bisa berupa jam, dari mulai detik, menit, dan jam. Kemudian juga bisa berkaitan dengan waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Contohnya, kapan kamu melakukan upacara bendera di sekolah? Maka jawabannya, kami melakukan upacara bendera di sekolah setiap hari Senin. Ya, ataupun contohnya seperti ini. Kapankah kamu akan menjemputku besok? Maka jawabannya, aku akan menjemputmu pada sore hari. Ya, itu untuk kata tanya kapan. Selanjutnya adalah kata tanya mana. Mana ini bisa di mana, bisa juga ke mana. Jadi tergantung dari kalimatnya. Contohnya seperti ini. Di manakah kamu menyimpan uang tabunganmu? Jawabannya, aku menyimpan uang tabunganku di celengan. Selanjutnya, kemana kamu akan pergi? Jawabannya adalah, aku akan pergi ke sekolah ya. Dan yang kelima adalah pertanyaan tentang bagaimana. Untuk bagaimana, ini selain menanyakan kondisi juga bisa menanyakan cara. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi seperti ini.
Bagaimana kabarmu hari ini? Maka jawabannya, alhamdulillah kabarku hari ini baik-baik saja. Untuk pertanyaan cara seperti ini. Bagaimanakah cara membuat kincir angin dari kertas? Maka jawabannya panjang. Biasanya kalau untuk pertanyaan bagaimana, karena untuk bagaimana itu biasanya menjelaskan ya kalau untuk cara, sehingga jawabannya panjang. Selanjutnya yang terakhir adalah pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa itu tujuannya menanyakan alasan. Sebagai contoh seperti ini. Mengapa kemarin engkau tidak masuk sekolah? Maka jawabannya, kemarin aku tidak masuk sekolah karena aku sakit. Jadi jawaban untuk kata tanya mengapa biasanya menggunakan kata karena ataupun sebab. Karena dia menanyakan alasan. Atau bisa juga kalau misalnya menggunakan jawabannya itu agar ataupun supaya. Jika yang ditanyakan mengapa itu berkaitan dengan tujuan. Sebagai contoh seperti ini. Mengapa kita harus rajin belajar? Jawabannya, kita harus rajin belajar agar kita menjadi pintar. Nah, itu adalah pertanyaan kata mengapa dengan pertanyaan tujuan. Kalau misalnya pertanyaannya alasan, jawabannya menggunakan kata karena dan mengapa. Sudah paham semuanya, Nak? Mudah-mudahan semuanya bisa paham dan harap kalian bisa menghafalkan materi kata tanya ini, sehingga ketika nanti kalian mengerjakan soal, kalian bisa lebih mudah untuk mengerjakannya karena sudah hafal kata tanya apa untuk apa, kemudian kata tanya mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana digunakan untuk kalimat pertanyaan yang seperti apa. Cukup sekian dari Miss Ina, mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.